sudah terbukti di Indonesia khususnya. Paling mudah pembuktian itu ketika ada event 5 tahunan. Pemilu. Murah loh suaranya ngomong. Tempat yang tepat Untuk berbagi. Sobat Ngopi. Apa kabar, Mbak? Baji-baji. Untuk banteri di ulang. Apa kabar, Mbak? Ngone das. Malam ini tema kita adalah Loh, gak ngomong. sik tak aja ngotek-ngotek iki lho. Apa sih? Goleki. Ya Allah. Ngobrol. Itu loh. Iku loh sobat ngopi golek channel dhewe kan aneh banget itu. Loh, nemu toh. Iso ya Allah. Malam ini kita akan ngomongin tentang duit agak Apa? ganti duit. Duwe lah. Loh enggak. Tentang jangan ngomong nggak punya uang. Walah, pernah takon tak jawab sih. Iya. Jadi tema malam hari ini adalah pentingnya pernyataan orang tua kepada anak. Terutama tentang keberadaan uang. Jadi ada salah satu konten Instagram yang waktu itu isine wong telu yo. Iya, Lali aku tapi jenenge. Ada dua yang kamu kirim ke saya. Yang pertama adalah Lo efek dari enggak, itu kan kirimane. Enggak, tapi sing di konten yang tadi tak lihat itu loh. Itu kan 3 orang, maksudnya 3 account. Sing nang jero postingan iku. Yang intinya pernyataan ke anak ketika orang tua gak pengen nukokno barang dan alasannya gak ada uang, itu akan membuat jadi toxic mindset buat si anak. Kenapa kok jadi toxic mindset? Ya karena ketika kita memilih untuk mengatakan gak punya uang, misal dia pengen sesuatu, kita ngomong gak punya uang, terus dia tuku ternyata membeli sesuatu, kan bingung ini duit tak gak ngono loh. Ya. Akhirnya merasa kebohongan itu bisa diwajarkan. Pertama, yang kedua, jadi nilai yang akan tertanam ke anak adalah nyari uang itu susi sulit sampai susah gitu tadi Susi. iya, sulit gitu, nyari uang itu sesulit itu dan memanage uang sesulit itu, dan apapun yang saya inginkan urusannya pasti sama uang. Jadi mindsetnya dia how to get the money. Berarti Karena sumber-sumber kebahagiaan adalah uang. sumber kebahagiaan adalah diturutinya keinginan anak. Ya. Sedangkan untuk ketika nagih ke Dituruti orang tua ngomongnya ngenteni duit atau aku lo gak duwe duit iki. Ya. Jadi mindsetnya gitu. Dan itu ternyata mindset yang seperti itu imbasnya itu duwowo loh. Panjang. Kenapa postingan tadiku tak angkat sebagai tema juga sudah terbukti di Indonesia khususnya. Paling mudah pembuktian itu ketika ada event 5 tahunan. Pemilu. Murah loh suaranya ngomong. Enggak, kalau kita ngomong impact-nya ya. Iya, impact. Impact dari pemilu itu dan hal yang membuat dia memutuskan untuk memilih seseorang, kita nggak ngomong kasus spesial ya, tapi mostly kebanyakan orang itu yo karena ada ganti untuk dia tidak bekerja hari itu atau ada ganti transport untuk dia berangkat ke KPU, ke TPS. Jadi sing lucu malah di beberapa daerah ya dekat kita itu ketika pemilu sudah selesai atau H+1 lah katakan, konco ketemu konco nih, bingung lah piro dengan bangganya. Oh iya. Padahal
kita semua orang yang aktif di dunia pemilihan, maksudnya kini aktif untuk memilih, itu kita tahu aturan pemilu seperti apa. Salah satunya keharaman money politik. Ya, apapun itu wujudnya ya. Ya, tapi kenyataannya itu sudah dimaklumkan. Dan menjadi rahasia umum. Ya, dimaklumkan oleh banyak orang bahwasanya hal itu nggak apa-apa dan baik-baik saja. Ya salah satunya penyebabnya ya itu. Kan banyak banyak orang yang menganggap sumber kebahagiaan adalah uang. Sumbernya, padahal enggak. Karena kenapa kalau aku ngomong sumber kebahagiaan adalah uang dan itu gak valid, banyak orang yang gak cekelan duit itu ya sok guyu. Bahagia itu sebenarnya sederhana kok. Iya maksudnya, iya tapi kan Tidak susah. tidak harus pakai uang. Tapi kan susah, loh ya emang, siapa sih nggak ngomong karena uang adalah alat tukar. Maksudnya ketika kamu nanti kebahagiaan adalah uang dan kamu berada di tempat yang uang itu gak terlalu diperhitungkan. Contoh, ketika kamu terdampar di satu tempat, Ya. sing gak ono uang. Misalnya alat-alat tukare di situ bukan bukan uang. Nah. Alat tukarnya tenaga atau alat tukarnya berupa benda lain selain uang. Gimana akhirnya? Uang nggak ada, Gak karena valid. gini lah. Iya, gak valid. Nggak fungsi uangnya. Kayak di salah satu negara. Ini masih bicara tentang, tapi ini fungsi ya. Di salah satu negara, uangnya berfungsi, tapi nilainya nggak fungsi. Yo sing sampai dari Triliunan bos. nggo Satu lembar. tuku endok iso mek nggawa dhuwit sak tahu wompok. Makanya itu agar kita sebagai orang tua atau calon orang tua yang lagi dengerin ini lebih bijaksana untuk memberikan kebahagiaan kepada anak. Lah pripun Gus carane ngasih tahu kalau yang dia pengen itu gak baik untuk dia. Contoh misal dia lagi kurang enak badan, dan dia pengen banget sama es krim. Atau ke kondisi orang tua lagi ono duit, cuman Peruntukannya lainnya. ya untuk peruntukannya lain. Gimana caranya? Ya ngobrol aja. Loh, kamu pengen ini kan belum ada rencananya. Untuk membeli ini kita rencanakan dulu untuk besok atau lusa. Dan untuk hari ini budgetnya cuma untuk ini. Barang cilik ngerti apa? Lah gak dikandani kecek terus kapan dia iso ngerti. Betul. Kalau ditetir uang itu ngerti apa? Ya gak akan tahu apa-apa kalau dia nggak pernah dikasih tahu. Itu sebabnya tugas sebagai orang tua adalah mendidik, ngasih tahu. Jadi jangan langsung dipotong di aku lagi nggak ada uang. Iya, jujur aja. Jujur aja. Ini mungkin uang yang sekarang ada, tapi peruntukannya yang lain yang lebih penting. Tunggu tanggal sekian, misalnya. Ya. Dan kenapa banyak orang yang nggak suka memberikan hal seperti itu ya, pendidikan seperti itu, karena ribet. Iya, harus membahasakan bahasa yang kita mudah pahami kepada anak yang belum paham bahasa itu. Iya, Convert kan? iya, ya makanya, dan itu kan susah toh. Misalnya gak susah pun ribet, panjang caranya. Dan hal itu juga sangat dibenci oleh kebanyakan orang di Indonesia. Keribetan. Pengennya yang simpel-simpel. Instan, bukan Instan. simpel. Instan ya. Insta. Pengen ndang viral. Iya. Padahal gak utun atau nggak tertib dalam bikin konten. Contoh karena ada yang seperti itu. Akhirnya nggak wis yang kontroversial, biar viral. Seperti itu. Apa? Sok zaman itu. Noris, susah cak ngelola hati gak duwe duit ketika duwe keluarga. Nek urip dhewe masih bisa manipulasi rasa. Oke. Lah masalahnya ini kan sudah dinyatakan sendiri oleh Mas Noris. Lanjut sih, tak ganti Apa? kursi. Oh, halah gak nyaman kursi ini.
permasalahan utama yaitu itu tadi, ketika jenengan udah menyatakan kalau hidup sendiri memanipulasi rasa. Rasa nggak perlu dimanipulasi. Rasa butuh diajari. Caknya apa sih dimanipulasi? Itu kan manipulasi adalah bentuk dari lari dari masalah. Contoh, karena aku merasa berhasil untuk didik rasaku ya. Semalam aku ada jadwal untuk meeting keluarga. Ya. Sing bahasane penting. Tapi di situ aku juga punya kewajiban karena mbakku dititipi anaknya. Aku harus memastikan hajat hidupnya. Ya, kebutuhan hidupnya harus terpenuhi dulu. Salah satunya adalah makan malam. Takjaklah ponakanku makan malam. Setelah itu di restoran, setelah kita selesai makan, kita mau berpamitan, ternyata mobilku mogok. Ya, terus Mobil kondisi mogok, ada tuntutan untuk segera berangkat rapat, dan juga ada tanggungan menyamankan titipan mbakku, yaitu ponakan. Kalau dulu, wis pasti tantrum aku bisa. merasa yang kewajiban ini harus segera terpenuhi. Wis jelas nyala-nyala, nembung nyalano sopirku atau sopo, tapi semalam enggak. Ya apa ya. Aku selalu cuman semalam itu fokusku nyari iki gimana caranya. Aku punya berapa pilihan, aku punya berapa opsi untuk menyelesaikan masalah ini. Opsi 1, 2, 3 tak jalani semua. Akhirnya mobilnya bisa nggak? Enggak. Terus? Ya tak taruh sih, tak parkir aja di pinggir jalan. Kenapa aku seberani itu? Karena buat aku, misalnya, gak di mobilnya dicuri kah? Nyolong motor iku kudu bongkar mesin sih bos. Topan dandan bos. Starternya gak kena. Sedangkan di tempat aku parkir, kebetulan itu di depan tempat makannya teman juga. Sing iku tutupe biasanya dini hari, 2:30, jam 2. Dan itu akan di derek nanti jam 6, jam 7. Berarti potensi untuk mobil itu sendirian banget, tanpa ada pengawasan, itu kan cuma sekitar 4 jam. Ya. Maksimal. Dan itu bisa kita nggak kepikiran ya? Zaza kepikiran nggak semalam? Enggak, wis mari ketika wis mari tak taruh. Habis itu kan aku ke sini toh. Ya. Ngopi bentar. Ketemu kita kan? Terus habis gitu aku balik lagi ke mobil itu nyoba apakah ketika kondisinya sudah berhenti beberapa jam atau mesin dingin, dia iso murup aneh tak coba gak bisa ya berarti takdirnya seperti itu ya udah. Harus nginep di pinggir jalan ya kamu ya? Iya. Dan itu juga momen itu tak manfaatkan untuk ngasih tahu keponakanku pentingnya punya teman. Kenapa? Karena kan menurut ponakanku, karena dia sudah tercukupi semuanya di rumah secara emosional, secara apapun, dia belum tahu fungsi pertemanan itu apa. Dalam kondisi tertentu kita butuh orang lain, Ya, butuh teman. karena selama ini kan ke-provide semua toh, apapun yang dia butuhkan. Tanpa harus adanya teman, udah ke-provide. Gitu. Akhirnya ya dari bisa dikatakan tragedi atau musibah, Diambil pelajaran. ya gak tak ambil pelajaran tapi tak naiki musibah itu untuk ngasih ilmu ke ponakanku. Oh, ditunggangi. Ditunggangi. Akhirnya aku ngomong, lo ini lo pentingnya punya teman. Karena contoh, ini adalah hari libur, nggak ada toko yang buka. Kalau misalnya aku nggak punya teman, aku nggak bisa ganti baterai mobil ini, aki. Terus kalau aku nggak berteman juga dengan si punya warung, aku nggak punya koneksi untuk manggil tukang tadi. Dan ketika aku tidak berteman dengan yang punya tempat makan, aku nggak akan bisa minjem motor dia untuk ngantar kamu pulang. Ya ini, kalau saya memahaminya gini, kadang di situasi seperti itu ya, Iya. keburu panik dhisik. Karena sering orang seperti itu ya. aku bener panik dan gak ono apa-apa. Contoh pernah aku juga
di waktu itu aku datang ke salah satu kafe di Mojokerto. Kebetulan temanku juga yang punya. Lagi ngopi, mau pulang. Dikasih tahu ternyata banku bocor. Iya. Dan dengan badan segini untuk ngeban, itu kan susah untuk jongkok. Yang saya lakukan aku pinjem kardus apapun itu. Silo. Terus marun aku minta diputer lagu sing lagi pengen tak denger. Heeh. Ya wis. Jadi aku bongkar ban ya ambek nyantai, Terus silo ngono ya. iya ambek dengerin musik. Maksudnya apapun kondisinya, kalau kita iso memanage diri sendiri, kita tahu apa yang kita sukai, kita tahu selera kita seperti apa, kita iso ngerubah kok momen itu jadi setenang mungkin, seoptimal mungkin untuk kita bisa menjalankan sesuatu dengan tanpa ada masalah. Apa karena kita dari kecil disuguhkan pada disiplin itu harus seperti ini, harus seperti ini. Kata disiplin, ini kan mindset kita, itu tekanan toh. Padahal disiplin itu harusnya bukan tekanan, bisa dinikmati toh. Bisa. Disiplin gaya aku itu bukan tekanan, disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu disiplin. Sedangkan kita disuguhkan dari kecil, Bos. Disiplin itu keras, kekang. Kamu telat ya? Wih, takut. Iya. Tekanan kan akhirnya. Iya, itu sebabnya makanya pemberian nilai kepada anak itu penting. Contoh apa? Terus. Contoh apakah balik mana kayak misalnya marah nang anak oleh tak boleh, sangat boleh sekali. Tapi jangan pernah emosi kalau lagi marah. Jadi kamu iso naker ngono lho. Bisa berarti kan kita harus belajar memisahkan dua rasa ini kan? Iya. Rasa marah dan rasa emosi. Iya, marah itu duduk rasa. Kegiatan yo. Iya. Feel apa ya? Istilahnya kalimat fiil. Iya, pekerjaan. Iya. Marah itu kan kegiatan, sesuatu yang kita lakukan. Kalau emosi adalah rasa yang kita punya. Jadi dua hal yang berbeda. Kamu marah gak apa-apa, tapi kamu harus tahu kenapa aku marah, tujuanku apa untuk marah. Misalnya ngajari anak, sampai selevel mana kamu ajari dia tentang marah. Jadi marah itu bisa dikelola, emosi bisa dikelola, iya, bisa emang. Tinggal kita tegen nggak kontrolnya. Apa? Alim Saikul, Mas nderek tanglet. Semisal kita sudah siap nikah, tapi si ceweknya masih memikirkan tabungan untuk ini dan itu. Lah langkah saya ke depannya bagaimana, Mas? Mikirno tabungan. Iya kan berarti itu kalau cewek kayak ngono karena dia was-was, kemungkinan dia punya trauma tentang keuangan juga. So, yo tanya ono, kenapa? Sampai kapan? Tabunganmu sampai senilai apa biar kamu siap? Terus apa yang bisa kamu lakukan agar tabunganmu itu goalsmu cepat tercapai? Diudar, maksudnya itu kan kayak satu problem toh. Ya, big problem lah. Ya. Menurut dia. Ya, diudari nggak situ. Apakah DE wedine gak duwe atau DE itu hanya kepingin punya tabungan? Kalau misalnya wedine gak duwe, ketakutan apa aja yang paling dia takuti? Terus golekno solusi. Dan ketika si cewek udah mendapatkan solusi dari apa yang dia takutkan, insya Allah dia akan segera untuk siap kok. Sama juga semalam saya ngobrol sama seseorang itu ya. Iya. Kan tahu tuh. Sebelum kamu sebelum Zaza datang itu sempat ngobrol gini. Mohon maaf nih, boleh nggak aku nanya? Di usia kamu sekarang, kenapa kamu memutuskan untuk sendiri? Terus dijawablah bla bla bla. Terus misalnya sekarang datang seseorang dan minta sekarang juga. Nah, aku nunggu settle, Mas. Nah, settle kan berarti harus mapan toh? Ya. Ukuran mapanmu apa? Ya. Akhirnya dia ngomong, kalau ini jalannya, saya yakin itu satu paket. Iya.
Loh, ana sing gak gelem lah. Sing model kayak ngono iku. Lah. Makanya. Dan alhamdulillah sama juga sudah sedikit ngerti pola pikir untuk breakdown masalah kan. Iya, betul. Kemarin tak coba ya. Titik. Karena dia itu awalnya cerita gini. Aku dianggap orang itu masih terlalu have fun. Di usia aku yang sekarang orang itu lihatnya aku terlalu have fun. Kalau aku melihat kamu nggak seperti itu loh ya. Wong bingung ambek ya apa ya jenenge wong bingung terus coba Evan kan ya apa. Golek hiburan sih ya. Wis bingung gak oleh golek hiburan ya apa ngapel lu. Kamu itu orangnya tertib loh. Iya. Dari Noris, Ngudoroso lan Mulat Sariro yang mengambil jarak pada diri untuk mengetahui keadaan kita sendiri. Iya, makanya kalau di podcast ini selalu ngomong tentang sadar. Sadar itu kan berarti tahu dengan apapun yang terjadi pergolakan di dalam hati sedetail mungkin. Karena seringkali kalau nggak detail itu bias. Ya kayak gini lah. Siang ini saya emosi banget nih, pengen marah banget. Kenapa? Misalnya, Iya. ternyata setelah saya breakdown, saya tadi nggak sarapan. Nah, lesu nggak ada jembek, ya. Aku suwen sih. Iya. Orang lapar kan gampang sensi toh. Ternyata ketika di breakdown lagi, oh tadi belum sarapan, belum kena kopi, belum kena snack. Emang ngombe Lesu lah pokoknya ini. ngombe banyu putih tok kan energine blas. Iya. Aku Mbang, bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa percaya kepada seseorang karena dia sering berbohong atau mengarang-arang cerita bohong? Aduh. Ya gak usah percaya lah, Bu. Siapa? Apa fungsinya sampean percaya mbek wong sing kaya ngono? Dek, apa nih sampean kok sebegitu pentingnya? Iya ya. Wah, Iya kan kan? takone ngono. Iya. Karena misalnya menumbuhkan kembali rasa percaya yo. Kalau dia Gak nggak penting-penting iso. banget ya udahlah. Karena rasa percaya itu nggak mungkin bisa ditumbuhkan. Dia hanya bisa tumbuh sendiri. Misal ono wong ngomong aku berubah, dong-dongannya panjat. Ya. Ono sing ngomong dia gak tahu ngomong apa-apa, ndelok kerakuan ria tapi ternyata merene lho. Lho hari ini ternyata iso dipercaya. Iki. Aku Mbang, pasangan Gus. Monggo. Makanya emang tak perjelas. Angel sih. Iki jenengan jalur apa istri? Nggih, aku Mbang ini laki-laki atau perempuan? Mohon ditanggapi karena ada perlakuan yang berbeda. Iya. Bab olah rasa ya soalnya ya. Iya, itu beda banget beda banget treatmentnya ketika kamu cowok ataupun cewek itu beda sekali. Oh, cowok. Nah, lah sampean lanang pena karena itu salah satu kewajiban jenengan untuk mendidik istri. Itu yang perlu jenengan tahu itu sebab dia bohong apa dulu. Dan satu lagi ya, mungkin Dan misalnya keterusan itu berarti kecili. Kawan bayi dari. Iya. Kalau kita ngomong ya trauma toh. Ya itu harus dibongkar dulu traumanya apa, kenapa dia suka berbohong. Kadang bukan salah dia untuk suka berbohong. Tapi kelaziman di keluarganya dia yang membuat dia akhirnya dia merasa itu gak lagi berbohong sing bojok ngono lho, ngerti gak sih? Aku yo dia seringkali banyak orang yang merasa aku sekarang nggak sedang berbohong, aku sekarang sedang mencoba mengendalikan suasana biar gak awkward, ben suasananya gak panas. Jadi aku melakukan hal ini dan dia nggak tahu bahwasanya itu adalah Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.